bahwa saat ini terjadi pengkhianatan terhadap reformasi dan akan aksi dimulai dari tabur bunga duka cita di Tugu Reformasi Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei 2022. 16. Menyerukan kepada seluruh elemen yang di daerah, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk aksi menyuarakan aspirasi pada tanggal 13 sampai 17 Mei 2022. 17. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, akademis, aktivis, buruh, petani, kaum profesional, nelayan, emak-emak, dan lain-lain, seluruh komponen bangsa seluruh Indonesia untuk aksi nasional serentak dalam aksi nasional menyelamatkan negara dari kerusakan dan kehancuran pada tanggal 19 hingga 20 Mei dan seterusnya sampai benar-benar rakyat memperoleh kemenangan sejati berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, harapannya kepada kawan-kawanku dan orang tuaku yang berada di belakangku yang menjadi peserta dari Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia, harapannya bisa kondusif karena kita akan membacakan pernyataan sikap kita dari Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang telah kita selenggarakan selama 3 hari sejak 10 Mei 2022 hingga 12 Mei 2022. Sebelum daripada saya dan kawan-kawan menyatakan dan juga membacakan pernyataan sikap, kita tidak pernah lupa bahwa hari ini 12 Mei 2022 sebagai momentum mengenang 12 Mei 1998 atas tragedi peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang memang pelaku sejarahnya adalah abang-abang kita. Dan juga sebelum kita mulai dalam pernyataan sikap, saya selaku perwakilan dari Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia mengajak seluruh kawan-kawanku yang berada di sini untuk kita sedikit mengheningkan cipta untuk seluruh pahlawan-pahlawan reformasi sebagai pijakan dari gerakan kita semua dan juga semangat kita semua. Mengheningkan cipta dimulai. Kita selesai. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup pelajar, hidup rakyat Indonesia. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membacakan pernyataan sikap dari Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia sebagai bentuk komitmen kita bersama, sebagai bentuk kita menyambut Hari Kebangkitan Nasional 2022 sebagai momentum 20 Mei 1908 yang akan dibacakan oleh kawan-kawan saya. Saya persilakan kepada kawan-kawanku yang berada di depan untuk membacakan pernyataan sikap tersebut. Terima kasih. Pernyataan sikap hasil Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia Cibubur 10 sampai dengan 12 Mei 2022. Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2022 telah berjalan meskipun dalam tekanan karena tidak diperkenankan menggunakan gedung pertemuan yang sudah dibayar dari gotong royong semua peserta yang berasal dari berbagai daerah. Semangat Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi 1945 telah mendorong kami para mahasiswa, pelajar, akademisi, aktivis 98, buruh, petani, guru honorer, warga korban tambang, pegawai honorer, nelayan, kaum profesional, emak-emak, para aktivis, para advokat, dan lain-lain yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk berinisiatif
menyelenggarakan konsolidasi nasional rakyat Indonesia. Kami semua terpanggil untuk duduk bersama karena kondisi saat ini telah menjauh dari tujuan kita bernegara. Sebab faktanya korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela terjadi dan jalannya pemerintahan yang dikendalikan oleh oligarki yang menyuburkan KKN, merusak demokrasi, mengabaikan kepentingan rakyat banyak, dan semakin menyengsarakan rakyat kecil dengan kenaikan harga yang mencekik kehidupan rakyat. Konsolidasi nasional rakyat Indonesia yang diselenggarakan di kawasan Cibubur ini melalui dinamika sidang komisi yang alot bersepakat telah menghasilkan keputusan penting sebagai berikut. 1. Melawan korupsi, kolusi, nepotisme, dan melawan oligarki sampai rakyat Indonesia menang, serta mengembalikan jalannya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain, serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. 3. Menuntut para pengkhianat demokrasi yang mengakali konstitusi untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan melanggengkan dominasi oligarki agar diberikan hukuman yang setegas-tegasnya. 4. Para oligarki dan pengkhianat republik ini segera disingkirkan dari posisinya sebagai pengendali republik ini dan diadili seadil-adilnya karena telah merugikan negara dan rakyat banyak. 5. Menuntut dibatalkannya semua produk undang-undang yang dibuat tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan dibuat secara ugal-ugalan demi kepentingan oligarki yang mengabaikan prosedur serta dalam penyusunan undang-undang. 6. Menuntut agar berbagai persoalan di daerah terkait status kependudukan segera diselesaikan hak-haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya terkait status dan legalitas masyarakat Mesuji di Register 45 yang hingga saat ini ribuan penduduk yang sudah hidup puluhan tahun di daerah tersebut dianggap sebagai penduduk ilegal. 7. Menuntut agar ribuan guru dan pegawai honorer betul-betul diberikan haknya menjadi ASN dan menuntut agar rekrutmen guru dan pegawai honorer dilakukan secara transparan, tidak berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Menuntut agar menghentikan penerimaan TKA Tiongkok di tengah terus bertambahnya jumlah pengangguran dan pemutusan hubungan kerja. 9. Menuntut agar pembangunan infrastruktur di daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat dan betul-betul cepat merespon aspirasi rakyat di daerah terkait infrastruktur jalan utama yang rusak, seperti di kota Siantar dan daerah lainnya. 10. Menuntut agar para penjahat pembakaran ratusan ribu hektar hutan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan lain-lain agar segera diadili seadil-adilnya dan memastikan bahwa keputusan hukum harus bebas dari praktik KKN. 11. Menuntut agar rakyat banyak diberikan akses seluas-luasnya untuk pengenyam pendidikan tinggi dengan biaya murah. 12. Menuntut agar para oligarki batubara yang berbisnis di area Marunda yang debunya merusak sistem pernapasan warga Marunda segera dihentikan. 13. Menuntut agar seluruh tindakan represif terhadap warga yang seperti yang terjadi di Wadas dan daerah tambang lainnya segera dihentikan. 14. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk mengambil sikap patriotik terlibat dengan kesadaran penuh menata ulang politik dan ekonomi Indonesia yang rusak sudah terlalu parah dan sistematis. 15. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, aktivis 98 dan lain-lainnya dari berbagai elemen menyatakan sikap tegas bahwa saat ini terjadi pengkhianatan terhadap reformasi dan akan turun aksi dimulai dari tabur bunga duka cita di Tugu Reformasi Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei 2022. 16. Menyerukan kepada seluruh elemen yang di daerah, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk aksi menyuarakan aspirasi pada tanggal 13 sampai 17 Mei 2022. 17. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, akademis, aktivis, buruh, petani, kaum profesional, nelayan, emak-emak, dan lain-lain, seluruh komponen bangsa seluruh Indonesia untuk aksi nasional serentak dalam aksi nasional menyelamatkan negara dari kerusakan dan kehancuran pada tanggal 19 hingga 20 Mei dan seterusnya sampai benar-benar rakyat memperoleh kemenangan sejati berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup pelajar, hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat. Cibubur, 12 Mei
2022 Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia KRL KKN. Baik, terima kasih. Itulah pernyataan sikap yang telah digagas dan juga dibentuk oleh kita semua sebagai Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia, yang memang keseluruhan tuntutan dan juga pernyataan sikap kita dari poin 1 hingga poin terakhir itu merupakan kumpulan dari aspirasi ataupun juga kumpulan dari data-data yang dibawa oleh kawan-kawan ataupun abang-abang kita yang memang hadir dalam Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup petani! Hidup! Hidup pemuda! Hidup! Hidup mama yang melawan! Hidup! Dan kita sebagai Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia menyatakan bahwa terkhusus saya dan kawan-kawan sebagai mahasiswa, kita menempatkan alma mater adalah bukan penyekat antara mahasiswa dengan pelajar, antara mahasiswa dengan masyarakat, antara mahasiswa dengan komponen-komponen dan elemen-elemen yang lainnya. Maka dari itu, sebagai bentuk kita bersama, sebagai bentuk komitmen kita bersama bahwa alma mater bukan pembatas dengan masyarakat, mari kita angkat tangan kita semua untuk kita suarakan sumpah kita, sumpah rakyat Indonesia dan sumpah solidaritas. Sumpah rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bangsa yang satu. Bangsa yang satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa satu. Bahasa kebenaran. Bahasa kebenaran. Tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa hancurkan oligarki. Bahasa hancurkan oligarki. Sumpah solidaritas. Sumpah solidaritas. Kami adalah satu. Kami adalah satu. Tidak perbedaan yang ada kami. Tidak perbedaan yang ada kami. Dan kami tak akan pernah mengenal kata menyerah. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda. Hidup rakyat Indonesia. Hidup pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di dalam press release tadi dikatakan bahwa acara ini dalam tekanan. Saya dan tim advokasi menyatakan itu benar dan fakta adanya. Bahwa semenjak awal-awal kita mau masuk ke area sini, bahwa kita sudah mulai dalam tekanan. Dengan diawali betapa sulitnya kita memasuki area dan masuk kepada aula serta penginapan. Hampir 5-6 jam kita tertahan di luar dan kami cukup kewalahan, kesusahan, dan merasa dirugikan. Ini kenapa? Ini sudah tanda-tanda bagaimana suatu koordinasi, kekhawatiran, ketakutan dari rejim yang diperpanjang tangan kepada aparat pemerintah. Karena kenapa? Kami bersama panitia, bersama tim advokasi sudah melakukan apa yang seharusnya kita tempuh, yaitu pemberitahuan. Semua sudah dilaksanakan dengan baik dari tingkatan Polda, Polres, akan tetapi sekecil Polsek bisa melakukan tekanan yang luar biasa. Ada apa ini? Ke depan, apabila nanti rencana kawan-kawan melakukan aksi demonstrasi, saya mengingatkan kepada aparat kepolisian khususnya untuk berlaku dengan baik, berlaku dengan profesional, tidak menjadi alat kekuasaan, alat penguasa. Lakukanlah selaku kepolisian yang memang melindungi, mengayomi rakyatnya sesuai dengan undang-undang, bahwa rakyat dijamin oleh undang-undang untuk mengungkapkan pendapat. Itu kira-kira jadi catatan bahwa benar. Akan tetapi berkat kegigihan, kekuatan, keingin perubahan dari masyarakat semuanya yang berada di sini, cinta Indonesia sesuai dengan lambang yang kita gunakan ini, bahwa kami ingin Indonesia ini menjadi lebih baik,
dengan perubahan yang total sesuai dengan isi dari press release tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Terima kasih. Cukup sekian dari konferensi pers kita yang sudah kita bacakan dalam bentuk pernyataan sikap Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada media yang sudah meliput secara objektif dan juga secara jujur, dan harapannya bahwa hal ini bisa tersebar, kawan-kawan media bisa membantu ataupun juga dalam beritanya bisa akhirnya membangkitkan marwah para pembacanya untuk sama-sama kita bergerak, sama-sama kita menyatakan bahwa Mei bersatu untuk rakyat, Mei melawan sampai menang, dan Mei kebangkitan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup pelajar, hidup rakyat Indonesia. Hidup!